Istirahat untukku. Keagungan diteriakkan dengan dingin, dan lampu merah melonjak pada panah darah, dan kekuatan kekerasan tersapu. Di bawah guncangan ini, emas ilahi yang selalu pecah ya, diguncang dan dikembalikan. Itu sesuatu. Qin Yichen menangkap emas ilahi yang telah kembali dan melihat kembali ke panah darah yang telah masuk kembali ke alis yang luar biasa. Dan akhirnya ada sentuhan kehati-hatian di matanya. Metodenya cukup untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik 9 lapisan surgawi biasa. Bahkan beberapa dewa emas yang lebih lemah. Tanpa diduga, dia bahkan bisa melakukan lonjakan. Tetapi pria di depannya jelas tidak sederhana. Tampaknya orang-orang keluarga timur dari keluarga kerajaan memang tidak sederhana. Ketika mata Xiong Xiong tersapu, dia terlihat sedikit jelek, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi lebih murung. Kedua belah pihak bertarung hanya sebentar. Tetapi dalam situasi kacau barusan, ras naga tua, orang tua, langsung membunuh lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik. Meskipun banyak pembangkit tenaga listrik secara keliru mengira itu adalah fantasi, mereka direkrut secara tidak sengaja. Tetapi hasil dari perang semacam ini benar-benar mengejutkan. Yang lebih tidak memuaskan adalah bahwa kekuatan pertempuran dari reinkarnasi dua alam dewa lainnya dari ras naga ternyata sangat luar biasa. Dalam menghadapi puluhan pengepungan pembangkit tenaga listrik, keduanya tidak hanya tidak kehabisan baterai dan kelelahan, mereka bahkan pecah dari waktu ke waktu. Satu tembakan, menghilangkan satu atau dua pengepungan. Ketiga orang ini, dari mana asalnya? Bahkan jika God Realm bereinkarnasi, aku belum pernah mendengar tentang Nan. Dragon Rache, bagaimana bisa ada pembangkit tenaga listrik yang luar biasa? He Xiong bersumpah dalam hatinya. Matanya tertuju pada Qin Yichen. Dia tahu bahwa reinkarnasi tiga dewa realem jelas dipimpin oleh orang ini. Dia harus membunuh mereka dengan sikap yang kuat untuk memulihkan beberapa wajah. Bajingan tua. Hari-hari agungmu sudah berakhir. Wajah Xiong Xiong suram, dan telapak kakinya melangkah. Segera kekuatan abadi melonjak ke langit, sayapnya yang berdarah melonjak, gelombang dahsyat menyapu langit dan bumi. Yan Xiong serius. Banyak pembangkit tenaga listrik di sekitar melihat pemandangan ini. Wajah mereka tiba-tiba memadat. Mereka merasa, betapa kuatnya niat membunuh pada laki-laki Xiong Xiong. Tampaknya yang terakhir tidak dimaksudkan untuk dihabiskan dengan laki-laki ras naga. Mata Qin Yichen menyipit dan tubuhnya tegang. Keagungan di depannya sama sekali tidak sebanding dengan mayat Chen dan yang lainnya yang dia temui sebelumnya. Fluktuasi atmosfer yang kuat ini saja sudah cukup untuk menghancurkan apa yang disebut Golden Immortal. Qin Yichen dapat menyimpulkan bahwa jika Chen Chen bertarung dengan Xiong Xiong, dia akan dihancurkan tanpa perlawanan. Tentu saja, Qin Yichen tidak takut akan hal itu. Bagaimanapun, dia sekarang lebih kuat daripada saat dia menghadapi Corpse Morning. Dan yang lebih penting, dia memiliki ide yang sama di dalam hatinya dan tidak lagi ketakutan dan terlalu berhati-hati. Apakah kamu berlebihan padaku? Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, seolah-olah ada gelombang cahaya yang membelah di tubuhnya. Saat berikutnya napas yang kuat dan hampir menakutkan tersapu. Fluktuasi ini, merupakan penyimpangan dari Divine Physique. Dia, bajingan tua ini, benar-benar mendarat di Divine King Bloodfall, dan mendapatkan 5 keputusan Divine Physique kotor yang ditinggalkan oleh Divine Rache. Tanda seru. Sial, dia tidak hanya mendapatkannya, tetapi Divine Physique juga tidak lemah. Merasakan rasa penindasan dari Qin Yichen, banyak pembangkit tenaga listrik di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba membeku. Pada saat ini, mereka tidak pernah berani menunjukkan ketidakpedulian sedikit pun. Siapa yang bisa naik ke Divine King Bloodfall dan mendapatkan 5 Divine Physiques? Tanda seru. Tanda seru. Ada sedikit keringanan. Saya khawatir saya bahkan tidak tahu bagaimana saya mati. Huo. P lebih besar dari melihat sinar cahaya pada Qin Yichen. Mata paman yang menatap juga memadat. Jelas, dia juga merasakan kekuatan tubuh berdaging yang terakhir. Namun, dia hanya mendengus dingin. Divine Physique, yang jauh dari Divine Rache, kuat. Tetapi dia reviewed Zheng Rache juga merupakan salah satu ras Divine King. Selain itu, bahkan jika yang terakhir memupuk 5 keputusan fisik ilahi yang kotor. Tetapi bagaimanapun juga, yang terakhir bukanlah orang dari sekte. Lagi pula, seberapa kuat teknik kultivasi ini? Berani berdiri di hadapan cucuku, aku mengagumi keberanianmu. Sudut mulut Xiong Xiong menimbulkan lengkungan dingin. Segera, di bawah tatapan garis pandang, telapak tangannya perlahan memanjang. Segera, kekuatan abadi menyembunyikan langit dan menutupi bumi bersiul keluar dari dalam tubuh. Akhirnya, meniskus berdarah mengembun di telapak tangannya. Ini bulan sabit. Saya ingat terakhir kali Master Xiong Xiong mengambil tindakan dan menggunakan gerakan ini untuk secara langsung membombardir Dewa Emas yang sangat emas. Apakah Lord Xiong berencana membombardir bajingan tua Dragon Rache dengan tipuan? Melihat meniskus berdarah ini, wajah banyak pembangkit tenaga listrik tiba-tiba berubah. Jelas, banyak pembangkit tenaga listrik mengetahui aspek menakutkan dari manuver tersebut. Menghancurkan bulan purnama? Mendengar seruan di sekelilingnya, seringai di sudut Xiong Xiong tidak bisa membantu sedikit pun.
Setiap kali dia menampilkan kekuatan magis ini, dia hampir bisa membunuh lawannya. Seiring waktu, semua orang tidak ingat nama trik ini, tapi dengan nama yang lebih ganas. Begitu bulan merah keluar, jiwa terkunci. Gila di depan yang mulia, aku ingin kamu tidak memiliki kesempatan untuk dihilangkan. Dia dicibir di hati Xiong-Xiong, dan kemudian, antara langit dan bumi, terdengar suara dingin, karena mereka melihat bulan sabit merah demi bulan, muncul di bawah telapak tangan yang terakhir. Di babak sebelumnya dari meniskus merah, Golden Immortal sangat mengancam dan sulit untuk dilawan. Jadi, 4 kekuatan keluar, dan kekuatannya jauh dari mampu bersaing dengan Dewa Emas. Sepertinya Xiong-Xiong tidak mau membuang waktu untuk bajingan tua ini. Dia ingin membunuh yang terakhir dengan potensi petir. Hai, antara langit dan bumi energi berfluktuasi dengan hebat. 4 meniskus berwarna darah ditangguhkan di depan Xiong-Xiong, dan gelombang kekerasan terus melonjak keluar darinya. Berbagai pembangkit tenaga listrik di pembangkit tenaga listrik sekitarnya tidak ada habisnya. Saya awalnya berencana untuk bergandengan tangan dengan banyak pembangkit tenaga listrik yang menembak melawan Qin Yichen. Saat ini, saya tidak bisa menahan diri untuk mundur sedikit, karena takut terpengaruh oleh gerakan heroik. Kulit Ziyun juga sedikit bermartabat, meskipun dia penuh percaya diri pada bosnya. Tetapi gerakan pria heroik ini telah memberinya rasa bahaya yang besar. Bisakah bos menanggungnya? Pergi dengan. Xiong-Xiong memandang Qin Yichen dengan dingin, dan segera dia menjentikkan telapak tangannya. Hanya untuk melihat 4 putaran meniskus merah ajaib menghilang dengan aneh. Dan detik berikutnya telah menembus ruang dan muncul di atas Qin Yichen. Melihat siluet yang dikunci dengan kuat oleh 4 putaran meniskus, rasa dingin melonjak di mata pahlawan pria itu. Sejak tembakan diambil, dewa provokatif keluarga kerajaan mungkin harus dihancurkan sepenuhnya. Segera, telapak tangan Xiong-Xiong tiba-tiba bergetar. Hai, 4 putaran memancarkan meniskus berdarah bulan sabit yang menakutkan, dan mereka membanting bersama. Sungguh menakjubkan bahwa mereka tidak pecah, tetapi bergabung secara langsung. Tiba-tiba, Golden Immortal yang asli merasakan kulit kepala kesemutan menyerang, menjadi lebih mengerikan. Bahkan ruang, saat ini terkoyak.